HP yang satu ini dinobatkan sebagai HP Android paling laku di dunia pada kuartal pertama tahun 2020. Angka penjualannya itu mencapai kurang lebih 6 juta unit. Wow, amazing. Dan setelah hampir 1 tahun perilisannya, apakah HP ini masih layak dibeli dan masih bisa bersaing di tahun 2021? Halo guys, balik lagi sama gue Vengga. Jadi kali ini gue mau nge-review HP dari pabrikan Samsung, yaitu Samsung Galaxy A51. Kira-kira HP ini masih worth it gak ya dibeli di tahun 2021? Buat kalian yang penasaran reviewnya, langsung aja simak video gue berikut ini. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari gua. Oh iya, for your information, untuk saat ini harga dari Samsung Galaxy A51 dengan varian RAM 6GB kayak yang gue pakai ini, untuk harga secondnya di kisaran 3,2 juta sampai 3,5 jutaan. Dan untuk unit barunya masih di kisaran 3,9 sampai 4,2 jutaan. Oke, sebelum gue bahas ke performanya, kita bahas dulu dari segi desainnya. Secara tampilan, desain dari Samsung Galaxy A51 ini menurut gue cakep. Desain khas HP keluaran tahun 2020-an yang dimana peletakan kamera depannya itu udah punch hole di bagian tengah. Dan peletakan kamera belakangnya udah mengotak, mengikuti tren HP keluaran tahun-tahun sekarang ini. Ketika kita memandang langsung layarnya, enak, nyaman di mata. Itu karena layar di Samsung Galaxy A51 ini sudah berpanel Super AMOLED khas Samsung yang saturasi warnanya itu tajam dan ngegonjreng. Bentang layar 6,5 inch, resolusinya 1080x2400 pixel alias Full HD+. Dan kerapatan pixelnya sudah mencapai 405 ppi. Jadi memang tajam banget ya untuk kualitas layar dari Samsung Galaxy A51 ini. Layarnya juga sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 3. Dan satu lagi nggak ketinggalan, HP ini udah ada NFC ya. Jadi udah bisa isi e-money ataupun untuk sekedar cek saldo e-money. Nah, itu baru dari desainnya. Biar lebih enak lagi reviewnya, gimana kalau kita bahas performanya. Langsung aja buat main game di HP ini tuh udah cukup bisa diandalin. Karena HP ini dibekali dengan SoC Exynos 9611 dengan fabrikasi 10 nanometer, yang 10 nanometer itu udah cukup irit daya ya. GPU-nya Mali G72 MP3 dan HP ini dibekali RAM 6GB. Storage-nya ini 128GB ya, yang juga bisa ditambah kapasitasnya dengan memori eksternal. Kalau dilihat secara angka sih udah oke ya. Buka tutup aplikasi udah lancar banget. Sekedar scroll sosmed juga udah enak. Dan untuk main game, sebagai contoh gue unjukin hasil settingan yang didapat pada saat gue main PUBG Mobile. Untuk PUBG Mobile, settingan mentok yang didapat itu adalah di HDR dengan frame rate high atau smooth dengan frame rate ekstrim ya. Jadi main game di HP ini udah nggak usah diragukan lagi. Cukup masih bisa diandelin di tahun 2021. Untuk kapasitas baterainya, Samsung Galaxy A51 ini di 4000 mAh ya. Sepengalaman gue memakai Samsung Galaxy A51 ini udah cukup banget. Buat sekedar sosmed dan gaming 1-2 jaman sehari, baterai dari full 100% sampai malam sekitar jam 7-an itu masih tersisa 20%. Ngecasnya juga udah cepat ya, mendukung fast charging 15 watt, dimana ngecas dari 0 sampai full cuma butuh waktu 2 jam 15 menitan. Berlanjut di bagian kameranya, untuk spesifikasi kameranya, Samsung Galaxy A51 memiliki setup 4 buah kamera belakang. Lensa utamanya beresolusi 48 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0. Lensa ultrawide-nya 12 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2. 5 megapiksel untuk lensa makronya dan 5 megapiksel untuk depth sensor atau lensa bokeh. Untuk hasil kamera fotonya itu menurut gua relatif ya, sesuai pendapat kita masing-masing.
Tapi kalau menurut gua sebagai mata awam dunia fotografer sih cakep-cakep aja. Hasilnya itu bagus dengan detail yang oke dan dynamic range yang juga cukup baik. Untuk hasilnya kalian bisa lihat foto-foto gua berikut ini. Untuk hasil perekaman videonya ini udah mantap ya. Dengan adanya fitur Super Steady, bikin hasil videonya ini stabil. Detailnya dapat dan warnanya keluar. Dan bisa merekam hingga resolusi 4K, tapi untuk 4K-nya kestabilan videonya belum dapat ya. Baru hanya bisa di Full HD 1080p. Dan gua biasanya juga pakai yang resolusi 1080p di mode 30 fps. Dan berikut ini hasilnya. Beralih ke bagian kamera depannya, Samsung Galaxy A51 ini dibekali dengan resolusi 32 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2, yang dimana hasil foto kamera depan itu kas HP 3 jutaan ya, cantik maksimal. Dan untuk perekaman videonya menurut gue udah cukup untuk sekedar vlog-vlog untuk upload ke sosial media. Dan berikut ini hasil dari perekaman video kamera depan. Kesimpulannya, kalau kalian mencari HP paket lengkap untuk kebutuhan sehari-hari, kayak sekedar main sosial media, upload foto video ke sosial media, desain cakep minimalis, dan untuk isi e-money atau sekedar cek saldo, tentu HP ini sangat cocok gua rekomendasiin buat di tahun 2021. Main game juga bisa dilibas sesuai settingan grafik yang didapat. Tapi mengingat untuk baterai yang hanya 4000 mAh, gua sarankan buat kalian gamer aktif, mending kalian pikir 2 kali untuk beli HP ini. Oh ya, satu lagi untuk softwarenya ini udah update sampai Android 10 ya. One UI-nya sudah One UI 2.1. Jadi dipakai untuk setahun kemudian masih bisa lah, atau malahan 2 tahun ke depan. Oke, jadi segitu dulu aja video review Samsung Galaxy A51 di tahun 2021 ini. Semoga bisa jadi referensi buat kalian untuk yang lagi mencari HP paket lengkap untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, thank you for watching dan sampai ketemu di video gua berikutnya. Vengga pamit, bye.